Shalom Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, selamat malam. Kembali pada malam hari ini, kita boleh berjumpa dalam renungan malam Majelis Resort GKI Sampit, edisi Rabu 20 Maret 2024. Firman Tuhan kita hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Hagai pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dari perikop ini saya mengambil ayat yang kelima yang menjadi bacaan pun juga perenungan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan hari ini, saya mengangkat tema yaitu kuatkanlah hatimu, sebab Allah selalu menyertai. Jemaat Tuhan yang diberkati, menjalani kehidupan pastinya kita tidak akan pernah lepas dari berbagai tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup yang terkadang dapat membuat kita meragukan akan kehadiran atau kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini akan buat kita menyadari bahwa betapa pentingnya untuk kita percaya bila Allah selalu menyertai umatnya yang berlindung, yang berserah, dan mengandalkan kehidupannya di dalam Allah. Bahkan ia percaya Allah menguatkan hatinya. Nah, firman Tuhan kita hari ini menarik, berbicara tentang pembangunan kembali bait Allah di kota Yerusalem setelah umat kembali pulang dari pembuangan di Babel. 70 tahun itu bukanlah waktu yang pendek bagi umat mengalami pembuangan di Babel dan berlanjut dengan kekuasaan Persia. Bahkan ketika mereka kembali ke Yerusalem, bangsa itu melihat kehancuran dari bait suci, sehingga mereka pun kembali untuk membangun bait suci tersebut, walau kekurangan biaya dan dana. Nah, untunglah dalam situasi tersebut Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk memberikan semangat dan kepastian bagi umat bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dalam kasih-Nya, Ia akan menyertai umat-Nya. Seperti firman Tuhan di ayat yang kelima melalui Nabi Hagai, kembali saya akan bacakan bagi kita di ayat yang kelima. Firman Tuhan disampaikan Nabi Hagai kepada umat, yaitu, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jemaat Tuhan diberkati. Kepada segenap bangsa Yahudi, Tuhan semesta alam menyampaikan pesannya tentang pentingnya untuk tetap memiliki hati yang kuat, hati yang kokoh di dalam Tuhan.
Dan Tuhan berkata bahwa mereka akan mampu membangun bait suci karena Tuhan Allah akan menyertai mereka. Nah, inilah yang menjadi pesan yang sangat membesarkan hati bagi bangsa Yahudi saat itu yang hampir saja putus asa. Tetapi mereka menemukan semangatnya kembali, di mana bait suci mesti harus dibangun dan berdiri kembali. Dan terlihat dari ayat 1 sampai 5, di sini Nabi Hagai mendorong agar bangsa Yahudi atau umat Israel untuk tidak takut, tidak khawatir. Dan Nabi Hagai mengingatkan mereka bahwa Allah akan selalu beserta mereka. Begitu juga di ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9. Di situ Nabi Hagai berbicara tentang keagungan rumah yang baru dibangun. Dan Allah dalam kuasanya akan memberkati umatnya dalam kuasa kasihnya yang besar. Jemaat yang diberkati, belajar dari firman Tuhan ini, kita tentunya dapat mengambil sebuah pembelajaran serta mengambil hikmah bahwa sekeras apapun badai hidup, cobaan, tantangan yang dialami, maka mari tetaplah untuk percaya, untuk yakin bahwa kita tidak sendiri menghadapinya. Sebab ada Allah dalam Yesus Kristus yang akan menjadi penguat, penolong bagi kita yang bersandar kepadanya. Hanya yang Allah pinta dari kita adalah, pertama, jangan meragukan kuasa Tuhan ketika tantangan hidup mendera. Namun tetaplah kita berserah, seraya percaya bahwa Allah akan memampukan kita melewatinya. Artinya ada pondasi iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah berjuang dengan tekun. Karena berkat Allah tidak pernah putus bagi umat yang setia kepadanya. Jemaat Tuhan yang diberkati, teruslah percaya, teruslah berjuang apapun badai hidup yang kita alami dan hadapi. Yakin bahwa kita akan selalu dijaga. Karena itu, kuatkanlah hati kita. Karena di dalam Kristus akan ada penyertaan dan berkatnya melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena firman-Mu menjadi penghiburan bagi kami. Untuk itu ajar kami tetap setia apapun situasi hidup yang kami jalani dan hadapi. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Tuhan akan menjaga kami, akan menuntun kami pada sebuah kemenangan dan sukacita. Hanya yang Allah pinta agar kami taat, bersandar dalam Tuhan, seraya tetap berjuang di dalam iman, dalam keyakinan Tuhan akan menjaga kami dan akan menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kami hati yang selalu percaya, bahkan hati yang selalu berlindung dan mengarahkan hidup kami hanya di dalam kehendak Tuhan semata. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berserah dan kami mengucap syukur
di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.